adalah sukacita yang khusus. Sore hari ini kita ada di tempat ini dalam keadaan baik. Ketika suasana di luar boleh tidak baik, tapi bagi anak-anak Tuhan segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Oleh iman kita di dalam Yesus, maka kita dibangkitkan, kita dimenangkan, kita dibenarkan, bahkan kita diselamatkan. Selamat dari segala sesuatu yang buruk yang menimpa dunia, tapi kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, terbukti melalui pengorbanannya. Oleh sebab itu layak kalau sore hari ini kita datang kepadanya, membawa segenap ucapan syukur kita dan segenap hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Katakan, ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
ku mau menyembah-Mu, ku mau persembahkan segenap hidup bagi-Mu, ku mau persembahkan roh, jiwa dan tubuh bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Haleluya. Mari setiap kita bangkit berdiri, arahkan hati kepada Tuhan. Dia yang ada di tempat ini, Dia yang berkuasa atas kita. Hadiratnya nyata di tengah-tengah kita. Dan rasakan persekutuan-Mu yang indah dengannya. Mazmur pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian syukur bagi-Mu Tuhan, segenap pujian sembah bagi-Mu. Haleluya. Segenap hati menyembah-Mu. Haleluya. Ini umat-Mu yang ada di tempat ini. Ini umat-Mu yang ada dan rindu akan Engkau, haus akan kebenaran-Mu, rindu hadirat-Mu, dan kami sudah merasakan Engkau ada di tempat ini, di tengah-tengah kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah setiap kami, membebat setiap luka hati, menghibur hati yang suka, Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu nyata. Glory, glory. Haleluya. Kiara lama takasyana dalam kaya dapat takasih. Kiara lama takasyana dalam kaya membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hati bagi-Mu Tuhan. Yes, amin. Yesusku, Kau terindah.
Hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan Engkau sudah menerima segala sesuatu yang menjadi persembahan kami. Maka kami naikkan syukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sudah memperkenan hidup kami untuk datang padamu Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kelegaan bagi setiap kami. Maka kami naikkan syukur padamu. Dan saat ini kami mau rasakan sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Kami ekspresikan melalui nyanyian syukur kami, pujian dan pengagungan bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagimu Yesus. Dan kami mau bersorak bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah ada di tengah-tengah kita dan layak kita untuk datang kepadanya saat ini, naikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur dengan nyanyian syukur kita yang kita persembahkan kepadanya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Datanglah, datanglah
Engkau baik. Lebih kuat lagi, katakan bersama-sama, aku bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Amin. Amin. Yang merasakan kebahagiaan sukacita karena Tuhan baik, mari bersama-sama katakan bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Yes. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Yes. Kami mau tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari haleluya. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka. Yes. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Yes, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sukacita surga Kau hadirkan di tempat ini. Silakan duduk dan kita bersama-sama menikmati ucapan syukur kita. Sebab Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, maka layak kita bersuka senantiasa di hadirat-Nya. Dan Tuhan yang sudah menyatakan kesetiaannya turun-temurun dari waktu ke waktu bagi setiap umat-Nya. Engkau Tuhan yang setia,
Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Waktu selanjutnya Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari kita berdiri bersama dalam Tuhan. Satu hal, iblis paling takut kalau kita memakai salib, bukan memakai secara atribut salib, tapi salib di dalam hidupmu. Salib mengubahkan hidupmu. Salib mengurapi hidupmu. Salib itu yang membuat iblis gentar. Irapapa syakata kalapaka. Jangan takut, pengorbanan Yesus adalah sempurna dalam hidupmu. Amin. Kirapapa syekirapakala. Sakitmu sudah ditanggung di kayu salib. Kinamalama shekinama she. Angkat tanganmu, sembah Dia. Angkat hatimu. Persembahkan sebagai pujian ucapan syukur. Di malam
Tuhan sudah menyembuhkan hidupmu. Amin. Tuhan sudah memulihkan hidupmu. Amin. Untuk apa Tuhan menyembuhkan, memulihkan? Untuk kita bersaksi. Yes. Jadi saksinya Tuhan. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Angkat tanganmu, menyembah Tuhan. Kirabasya kata karabas. Tuhan urapi hambamu. Kami ingin sebentar mendengar firman-Mu Tuhan. Kau sanggup berkata-kata dengan firman-Mu. Kau sanggup menoreh firman-Mu dengan yang hidup dalam hati kami. Kau sanggup Tuhan mengubahkan hidup kami menjadi semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna dan mendekati sempurna sampai hidup kami dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Yes. Segala balaba syakata. Terima kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang hari ini berkata, karena kuat dan gagahku semua terjadi. Kami boleh berkata, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam dan Kau urapi perkataan hamba-Mu dan Engkau sisipkan apa yang harus kami sampaikan, harus jemaat dengar dan hanya otoritas Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu dan Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Mas Ari, ya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tetap semangat, amin. Ya. Kalau saya membayangkan suasana ketika saya di Kupang, saya di NTT, saya di Alor, ya. Itu ibadah itu di tengah rumbai-rumbai dan kiri kanannya kandang babi, itu adalah gereja, saudara. Gereja yang ibadah dalam setiap minggunya. Jadi ketika saya datang di gereja itu, wah, kalau yang di kita mungkin dianggap gereja ini tidak layak, tapi itu tempat yang buat mereka ibadah setiap hari di situ. Sukacita luar biasa mereka memuji dan menyembah Tuhan. Yang datang juga banyak luar biasa, sekitar 50 orang. Itu di lereng-lereng gunung ada kayak rumah, di situ dipakai untuk ibadah. Wah, saya yang biasa ibadah seperti nyaman seperti ini, saya berkata, Tuhan ampuni kami Tuhan kalau di tempat yang nyaman seperti ini kami kurang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Sementara di tempat itu tidak ada listrik, ya sukacita, musiknya pakai pakai gitar, pakai rebana dengan memuji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Kan kayaknya orang NTT kan gitu, wah sukacita, memuji Tuhan, oh haleluya. Saya bersyukur, oh saya mau bawa apinya ini untuk jemaat GBI Bait Kudus, ya. Sukacitanya harus melimpah-limpah, sukacitanya di dalam Tuhan harus melimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore malam hari ini, saya beri tema tiada yang mustahil. Katakan sama-sama, tiada yang mustahil. Kata tiada yang mustahil, menurut pengertian penilaian kita apa? Tiada yang mustahil. Kita kadang di belakangnya ditambahin, bagi Tuhan. Kalau tiada yang mustahil bagi Tuhan, semua orang pasti mempercaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam terjemahan yang saya cari di dalam Google
Dalam terjemahan bahasa Indonesia, tiada yang mustahil itu punya pengertian seperti ini. Tiada yang mustahil berarti karyanya Allah. Itu sesuatu yang tampaknya mustahil. Ya, tiada yang karyanya Allah tampaknya yang mustahil tetapi menjadi mungkin, sekaligus mengakui pemulihan dan pemeliharaan Tuhan yang mengubah hidupnya. Sekali lagi, karyanya Allah yang tampaknya mustahil menjadi apa saudara? Mungkin, sekaligus meyakini pemulihan, pemeliharaan Tuhan. Saya kasih pengertian seperti ini. Karyanya Allah, semua itu karyanya Tuhan, semua karyanya Tuhan. Kalau saya ambil contoh kehidupan Mas Arya dan Mbak Dian, kemarin dia diberkati di tempat ini. Selama kehidupannya Dian dan Arya memasuki masa remaja, memasuki dewasa, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Bagi dia, masa pernikahan itu suatu masa yang boleh saya katakan itu merupakan pengalaman hidup yang luar biasa. Nah, nanti setelah pemulihan, setelah dia mempunyai anak, dan itu pun pasti pengalaman hidup yang luar biasa. Jadi pengalaman hidup di dalam setiap kita pastinya berbeda. Ada yang orang pengalaman hidup, mungkin Pak Manto dan Bu Hana sudah makan asam garam kehidupan, cuma sayang cuma jangan sampai blutruk ya karena makan garam asam atau asam garam, saudara. Makan asam garam kehidupan begitu. Ya kalau Pak Manto mungkin dengan Bu Hana dicerita, Bu bagaimana masa waktu honeymoon? Wah, sudah Pak, enggak ingat-ingat lagi honeymoon. Tapi bagi Dian dan juga bagi Arya itu satu masa yang luar biasa buat dia. Masa dia ketika harus menikah, berjanji di depan Tuhan, dan ketika dia mengucapkan janji nikah, wah enggak tahan hatinya. Ya. Mungkin kita yang sudah menikah 20-30 tahun, baca kayak gitu ya, enggak ada rasa gitu. Enggak ada rasa ada sesuatu yang gitu loh. Nah itu setiap kita, itu namanya karya Allah. Namanya apa saudara? Karya Allah. Nah karya Allah itu sekali lagi tiada yang mustahil, artinya menghargai karyanya Allah di dalam kehidupan kita, dan artinya karya Allah itu bisa mengubah kehidupan kita. Mungkin dalam mengubah kehidupan kita ada ditemukan persoalan dan masalah dalam hidup kita. Dan masalah itu banyak orang berkata masalahku yang luar biasa, yang mustahil. Ketika kami bawa kepada Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan percaya sekaligus mengamini pemulihan dan pemeliharaan Tuhan. Baik itu orang yang sudah menikah, baik itu orang yang umurnya sudah lanjut, setiap kita pasti punya pengalaman hidup dengan Tuhan, melihat karyanya Tuhan di dalam kehidupan. Karyanya Tuhan mengubah hidup kita. Ada banyak karya-karya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Kalau kita melihat, tengok lagi ke belakang. 20 tahun yang lalu saya mengambil istri yang aku cintai sekarang menjadi pendamping hidupku. Tuhan memang menjodohkan aku dengan dia. Tuhan mempertemukan aku dalam kondisi yang waktu itu kalau dibilang mungkin ya boleh berat hidup. Tapi boleh kita melihat kasih karunia Tuhan
dalam penderitaan kehidupan, Tuhan mengubah hidupku. Dari orang yang tadinya tidak bertanggung jawab menjadi tanggung jawab, menjadi kehidupan yang hidupnya waktu awal-awal sulit dan kemudian menikmati perjalanan hidupnya akhirnya menjadi sukacita dalam Tuhan dan akhirnya bercerita betapa baiknya Tuhan. Itu adalah tanda Tuhan menyertai kita. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil itu artinya karyanya Allah dalam hidup kita mengubah kehidupanmu, tampaknya yang mustahil menjadi mungkin dan sekaligus mengakui pemulihan dan pemeliharaan Tuhan. Karyanya Allah mengubah. Saya percaya karyanya Tuhan mengubah kehidupan kita. Dan yang penting dari catatan ini bahwa Tuhan mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih lembut lagi dalam keluarga. Ada orang yang hampir percekcokan menuju kepada perceraian. Ya gimana melihat ada perselingkuhan, ada kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, tapi seorang istri dengan duduk diam, dia kemudian mengubah hidupnya. Bersandar bahwa itulah jodoh yang Tuhan kirimkan bagi hidupku. Tuhan terima kasih untuk jodoh, meskipun ya Tuhan bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup sampai lahir anak-anak ini Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, nah hari ini kita akan melihat tiada yang mustahil. Kalau bagi Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada perkara-perkara yang mudah, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Ya, tiada yang mustahil, tiada mustahil bagimu. Tiada mustahil bagi Dia. Kalau bagi Dia, kita tidak meragukan lagi bersama dengan Tuhan. Kalau kita gabungkan perkara mustahil dalam arti kita menghargai karyanya Tuhan, sesuatu yang Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita, mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kemudian ketika persoalan tampaknya mustahil, dulu katakan tampak mustahil, dan kemudian menjadi mungkin dalam Tuhan. Sekaligus Tuhan kita mengakui pemulihan dan terus mengakui pemeliharaan Tuhan. Maka sebab itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang Yeremia 31. Yeremia 31. Kita akan baca ayat ini bergantian, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Yeremia 31 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama ayat 12 ini. Ayat 12, ya kita baca. Supaya kita baca lebih semangat lagi, mari kita bangkit berdiri dan kita baca dengan suara lantang. Semua yang sudah menemukan katakan amin. Yes. Kita ayat 12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ya, 13 Bu. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkampungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ayat 14, 2, 3.
Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Silakan saudara duduk. Pembacaan kita terambil dalam Yeremia 31 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 itu menceritakan ketika zaman Yeremia, kondisi saat itu umat Israel sedang ada dalam pembuangan. Dan ketika umat Israel dalam pembuangan, bukan semakin baik, semakin mereka akan mengalami berbagai-bagai macam persoalan masalah. Saudaraku, dan umat Israel adalah umat yang sebenarnya percaya kepada Tuhan. Mereka mempercayai Tuhan telah memelihara mereka, Tuhan telah menjaga menyertai mereka, Tuhan telah membawa mereka keluar dari negeri Mesir, dari negeri perbudakan, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka membawa keluarga, membawa rombongan, membawa semua seisinya ketika mereka keluar dari negeri Mesir dengan penyertaan dari Tuhan. Tuhan menyertainya dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda yang penuh kuasa. Laut kosong dibuka oleh Tuhan. Dan ketika mereka minta air, ingin air, dan kemudian batu kemudian diubah menjadi mata air. Berbagai macam mujizat, tanda-tanda heran menyertai. Sampai mereka menyeberangi dan sampai mereka di tanah Kanaan adalah bentuk penyertaan dari Tuhan. Kenapa umat Israel kok dari mereka sudah masuk ke tanah Kanaan terbuang lagi? Selama 70 tahun mereka terbuang lagi, saudara. Itu semua ada maksud dan rencana Tuhan. Sekali lagi, ada maksud dan rencana Tuhan mengubah kehidupan bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang selalu hidupnya bergantung kepada Tuhan, bangsa yang senantiasa hidupnya menyertakan kepada Tuhan. Tuhan mau mengubah bangsa Israel dari bangsa yang keras, dari bangsa yang hidupnya sewenang-wenang, dari bangsa yang tidak menghormati Tuhan, dari bangsa yang hidupnya semaunya hidup dia, diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita berpikir Tuhan mengubahkan bangsa Israel dengan caranya yang luar biasa. Tuhan memakai bangsa ini untuk memberi gambaran contoh kepada kita semua. Itu adalah karya Allah. Jadi karya Allah untuk mengubah segala sesuatu. Bagi bangsa Israel itu tampaknya Tuhan kok begitu kejamnya membuang mereka, tetapi itu adalah bentuk kasih penyertaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Mereka harus mengalami dibuang, tetapi mereka percaya kepada Tuhan sekaligus mengakui pemulihan dan pemeliharaan Tuhan. Sebab itu Tuhan bertindak. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tuhan mengubah bangsa Israel. Tuhan mengubah hidupnya. Dan akhirnya ayat-ayat ini adalah gambaran sukacita mereka. Ketika mereka mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ini janji Tuhan ya. Janji yang kita bersama memahaminya. Mari kita baca. Sebab ayatnya yang ke-12. Mereka datang bersorak-sorai di atas Bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, minyak, karena anak-anak kambing, domba, lembu, dan sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali merana. Inilah janji Tuhan dan itu sudah terjadi bagi umat Tuhan. Sekali lagi, kalau
kehidupan kita yang menyerahkan kepada Tuhan, bentuk menyerahkan kepada Tuhan, hidup yang mengubah hidupnya, ya. Kemudian percaya yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan, sekaligus mengakui pemeliharaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Kalau orang mempercayakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya, yang utama hidupnya berubah. Katakan hidupnya berubah. Hidupnya berubah dalam Tuhan. Lambat ataupun cepat pasti akan mendapat pemulihan dari Tuhan. Saudaraku ya, yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa yang kita semua juga dimampukan Tuhan untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Tapi yang utama adalah Tuhan mengubah hidup kita. Sukacita dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pasal 30 dan pasal 31 itu adalah janji-janji Tuhan. Janji Tuhan, dan pasal 31 adalah waktu umat Tuhan sedang di dalam kondisi dibuang di Babel. Dia mengimani janji Tuhan. Dia mengimani janji Tuhan. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, lihat janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam, kita membaca dalam Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yeremia 31 ayat yang ke-33. 2, 3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Di dalam batin mereka. Ayat ini ada korelasi hubungan ketika Musa dipanggil untuk membawa umatnya keluar. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tolong dibaca Bu Hana, Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6. Ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa. Ini adalah ayat yang diberikan kepada Musa ketika Musa akan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan ayat ini begitu kuat atas Musa, sehingga Musa dengan berani dan dengan percaya Tuhan menyertainya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke negeri perjanjian itu bersama dengan Tuhan. Ayat ini menyertai Musa dan terus perjalanan kemanapun Musa. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini begitu hidup kembali. Dan kemudian kalau kita baca tadi di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-30, Yeremia 31 ayat yang ke-33, Yeremia, ayat ini begitu hidup, saudara. Ayat ini begitu hidup. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Jadi Taurat Tuhan itu di dalam batin mereka. Bukan di atas gunung Sinai. Musa mendapatkan perintah dari Tuhan.
tetapi Tuhan mengingatkan lagi Taurat Tuhan yang ada di dalam batin mereka, di dalam hidup mereka, di dalam semua kehidupanmu. Percayakah bahwa engkau sanggup dan Tuhan menyertai perjalananmu ketika aku berkata kepadamu, ketika Tuhan berkata kepadamu, berangkat dan pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di dalam batin mereka. Ini adalah perjanjian lama, tetapi kemudian dibungkus dengan hidupnya kepada orang-orang di perjanjian baru. Jadi perjanjian lama yang baru. Jadi ketika mendengar firman Tuhan tetapi dalam batin mereka, percaya Tuhan memulihkan hidup mereka, percaya Tuhan menuntun hidup mereka. Ayat itu begitu hidup, ayat itu begitu mempengaruhi hidupnya. Sehingga akhirnya mereka percaya, melangkah, dan akhirnya mereka berhasil untuk mereka membawa keluar bangsa Israel. Dari ayat ini Tuhan menegaskan bagi kita, firman itu tidak ada yang lama, firman itu selalu baru bagi kita. Firman itu selalu baru. Mungkin katakan firman itu bentuknya logos, tetapi di dalam hati kita bentuknya rema dalam hidup kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita percaya firman Tuhan, dan orang menangkap firman Tuhan dengan caranya masing-masing, imannya masing-masing. Dan ketika engkau menangkap firman Tuhan, firman yang keluar dari hamba-Mu menjadi firman yang rema untuk hidupku. Firman yang rema dalam hidupku, terjadilah sesuai imanku. Jadi Tuhan ingin sekali lagi firman-firman yang keluar dari mulut seorang hambanya, dari setiap firman-firman yang kita dengar harus rema di dalam hidup kita. Kalau rema dalam hidup kita, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Jadi itu firman mengubahkan mereka. Dan kemudian firman yang mengubahkan mereka, segala sesuatunya dalam hidup mereka, mengajarkan pemulihan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Saudaraku, saya percaya banyak orang yang mendengar firman, tetapi sedikit yang rema dalam hidupnya. Banyak orang beribadah kepada Tuhan, tetapi firman yang rema dalam hidupnya. Saya pernah mendengar orang yang mendengar firman Tuhan, dan kemudian saya rema firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan nyatakan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan nyata terjadi dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dan ketika iman kita berkata terjadi rema dalam hidup kita, sesuatu pasti terjadi. Saudaraku, seberapa besar imanmu itu tergantung remanya hidupmu dengan firman. Sekali lagi, seberapa besar imanmu, setiap kita kan pasti berbeda. Bukan berbeda daya tangkapnya, tetapi rema di dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Pasti. Tetapi ketika rema dalam hidupmu, yes waktumu Tuhan, yes waktumu Tuhan, terjadi sesuai dengan waktumu Tuhan. Demikian itu pun yang saya alami. Ketika Tuhan menaruh kebenaran firman dalam hidupku, dan saya katakan Tuhan amin, Engkau yang mengubah hidupku, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, rema firman Tuhan, dan kami percaya itu semua yang mengerjakan Tuhan, Tuhan yang bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, terjadilah dan terjadi dalam kehidupanku. Jadi saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Untuk hidup kita semakin diperbarui. Hidup kita semakin diperbarui dalam Tuhan. Hidup kita yang sebagai pengikut Tuhan Yesus kan harus sukacita, gembira,
Ya, karena sukacita ada 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah dalam Tuhan. Kemudian Matius 5 ayat yang ke-12, berusaha sukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi gambaran kehidupan sukacita, gambaran kehidupan senang, itu harus menjadi gambaran kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jangan gambaran kehidupan anak-anak Tuhan cemas, khawatir, dan takut. Takut nanti tidak bisa makan, takut nanti segala sesuatu yang pasti kita dalam hidup itu pasti mengalami berbagai macam persoalan. Tapi percayalah bahwa kita dalam Tuhan, pastinya Tuhan membuat kita sukacita, senang, dan kita harus percaya dalam Tuhan. Kita harus selalu bergembira dalam Tuhan. Kan setiap kita ibadah bersukacita dalam Tuhan, bergembira dalam Tuhan, dan senang dalam Tuhan. Jangan kita cemas, khawatir, dan takut. Takut besok mau makan apa, takut usaha anak-anakku berjalan lancar atau enggak, takut ini. Banyak alasan untuk orang takut. Banyak sekali hidup ini dipenuhi dengan rasa takut. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Luar biasa, Tuhan itu pastinya memberikan buat kehidupan kita yang terbaik. Yang percaya katakan, jangan takut dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, jangan takut. Sekali lagi katakan sama-sama, jangan takut. Engkau besok mau makan apa? Engkau besok mau pakai apa, engkau besok mau kemana, engkau besok mau sedang apa, kita serahkan kepada Tuhan. Dengan hati percaya. Dengan hati apa saudara? Dengan hati apa saudara? Percaya, iman, bersyukur. Yang penting Tuhan mengubah hidupku. Segala sesuatu kalau kita hatinya diubah Tuhan, Tuhan itu paling senang. Kalau ada orang yang hatinya diubah oleh Tuhan, Tuhan paling senang, sukacita luar biasa. Dan ketika kita sukacita dalam Tuhan, dan ketika kita bawa hidupmu kepada Tuhan, sukacita itu menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan dengan sukacita, damai sejahtera, ya, dan kekhawatiran, ketakutan, pastinya digantikan menjadi kegembiraan, sukacita, dan senang di dalam Tuhan. Saudara hari ini senang, amin. Saudara hari ini bersukacita, amin. Oh luar biasa, saya bersukacita di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Saya lewati beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, saya lihat kekhawatiran itu tidak mengubah hidupmu. Tetapi sukacita itu yang mengubah hidup kita. Pasti mengubah hidup kita. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Ya, ketika kita dipepet, ketika kita dihadapkan dengan persoalan, ketika ada ancaman-ancaman, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan itu kekuatan kita, kita bersukacita, kita ekspresikan kepada Tuhan. Kita firman itu yang hidup dalam hidup kita, firman mengubahkan kehidupanmu, tetap bersyukur, bukan tambah kurang, tapi semakin diberkati Tuhan. Yang percaya katakan, diberkati Tuhan. Mari kita umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tadi kan kita bilang tiada yang mustahil. Tiada artinya Tuhan mengubahkan kita dan setiap problem kehidupan atas kehidupan kita, dan ketika kita menggantungkan yang mustahil bagi Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ketika kita menyerahkan persoalan masalah kita, kita percaya kepada Tuhan dan tidak perlu kita percaya itu kita ubahkan dengan ketakutan, kecemasan, dan segala sesuatu yang Tuhan mengubahkan kehidupan kita, kita percaya
Tuhan pasti membukakan jalan bagi kita. Dan disitulah anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Si Tuhan, saudaraku, itulah janji Tuhan. Di dalam Yeremia, nubuat-nubuat dan Tuhan perintahkan untuk dia memperkatakan kepada bangsanya. Jadi zaman Yeremia itu zaman keadaan yang sulit, zaman keadaan umat Israel yang mengalami dibuang di Babel, zaman ketika mereka hidup dalam keadaan minus. Tapi Yeremia diperintahkan untuk memperkatakan janji Tuhan, janjinya Tuhan. Dengan bukan memperkatakan janji seperti Musa, Tuhan memberikan firman-Nya, tetapi di dalam batin mereka. Di dalam batinmu kau katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Bukankah kita hari-hari ini boleh dikata zamannya yang tidak zamannya yang semakin sulit, zamannya begitu berat dalam hidup ini. Tetapi kita berkatakan, mulut kita tidak terkunci dengan kondisi-kondisi yang hari-hari ini menghimpit, tapi mulut kita tetap berkata, tetap Tuhan bersama dengan kita. Allah yang sanggup menolong kita. Yang percaya katakan, Allah bersama dengan kita, jangan takut. Dan ketika Allah bersama dengan kita, Allah ekspresikan itu dengan kasih-Nya, anugerah-Nya. Dan Tuhan pulihkan. Sekali lagi Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Sekali lagi Tuhan pulihkan. Kalau umat-Nya bersungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan dari mulai peliharaannya begitu melimpah. Dari mulai petaninya melimpah hasil-hasilnya. Dan akhirnya bangsa-bangsa yang datang berkumpul dan akhirnya kembali menjadi bangsa besar itu pernah dialami oleh orang Israel. Jadi 2 kali mereka kembali dari negeri Mesir dan mereka membuat negeri Kanaan dan mereka dibuang kembali dan akhirnya dia kembali lagi seperti kejayaan zaman Israel. Sampai hari ini pun mereka dibuang, tapi mereka kemudian kumpul seperti sekarang ini saudara. Menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang kagumi, ditakuti oleh bangsa. Itu semua karena janji firman Tuhan. Ya dan di atas amin janji firman Tuhan. Yang percaya katakan, hari ini saudara, biarlah firman bukan hanya di dalam perkataan, firman bukan hanya kita dengar, tetapi firman dalam batinmu yang mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Tapi yang utama Tuhan mengubahkan hidupku. Jangan orang lain yang dituduh, jangan orang lain yang kita tunjuk, tetapi Tuhan mengubahkan hidupku. Tuhan mengubahkan hidupku. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Tuhan mengubahkan hidupku. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin Tuhan menganugerahkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Yang paling sulit kan kita diubah oleh Tuhan. Sulit, ya, kita diubah. Suami, istri yang sudah menikah lama, sudah timbul dalam pernikahan 20-30 tahun, ada masa-masa yang berat dihadapi, dijalani, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ketika suami sudah mulai jenuh dengan keadaan, dia larinya ke apa, dan kemudian diberitahu, Pak jangan begitu Pak. Dan ketika diberitahu istri atau diberitahu apa, yang paling susah adalah mengubah dirinya. Yang mengubah hidupnya semakin baik. Ya, ada orang yang padu karena gara-gara main
istrinya suka, suaminya main PS, saudara. Wah. Jadi rupanya suami itu menghilangkan rasa jenuh di rumah, larinya ke PS. Dan istrinya anyel, kalau delok PS pengen banting PS. Ya. Dan kemudian ketika ingin seperti itu, tapi Tuhan mengubahkan. Aku harus bisa bersukacita. Lihat suaminya lagi, aku harus bisa mengubah hidupku, puji Tuhan. Ono foto Pak, ono foto Mak. Enggak, aku sedang ngomong buat diriku sendiri. Tapi ketika itu Tuhan mengubahkan. Ya, enggak tahu bagaimana PS-nya rusak. Duit orang enek. Ketika duit orang enek, ya sudah. Enggak main PS lagi, Pak. Udah. Bosan di PS. Nah, padahal dipentelengi sampai jam 3, jam 4. Puji Tuhan. Pakainya cara apa Tuhan? Gawe rusak. Rusak apa gimana? Ya sudah pakai rusak sama Tuhan. Ya itu caranya Tuhan, saudara. Mengubah segala sesuatu. Tapi kita harus pertama mengubah hidup kita. Mengubah apa saudara? Hidup kita, jangan mengubah orang lain dulu, mengubah hidup kita, bersyukur, bersukacita, bergembira. Oh puji Tuhan, apa toh kamu bergembira? Oh puji Tuhan, Tuhan baik. Sukacita dalam Tuhan, oh Tuhan baik. Nah, itu menjadi ciri orang Kristen atau ciri jemaat Bait Kudus dalam kehidupan mereka. Sukacita, damai sejahtera, tidak terbawa dengan kondisi. Dalam kondisi apapun tetap bersukacita dalam Tuhan, bergembira dalam Tuhan. Jadi saudaraku, tiada yang mustahil, artinya Tuhan bisa mengubah dalam kondisi-kondisi sesuatu yang tidak ada mustahil. Tuhan bisa mengubah hidup kita. Dan akhirnya Tuhan bisa memelihara, menjaga, dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan pasti diberikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bersiap-siap kita untuk melihat kasih karunia Tuhan. Bersiap-siap untuk mujizat semakin luar biasa dalam hidupmu. Bersiap-siap untuk semakin luar biasa Tuhan menyatakan maksudmu, maksud hidupmu ketika firman ada di dalam hati hidupmu. Mengubah hidupmu, bersukacita dalam Tuhan. Jangan iman kita bergantung kepada orang lain. Wah, tolong, kadang ada, tolong Pak, saya ya boleh sekali waktu tolong didoakan. Jangan iman kita bergantung kepada istrimu, suamimu. Iman bergantung kepada hidupmu sendiri. Hidupmu sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman, kita bergantungan kepada Tuhan, mengubah hidupmu semakin baik, maka berkat-berkat berantainya itu pasti menjadi milik kita. Suami diubah oleh Tuhan, istri dirubah oleh Tuhan, anak-anak dirubah oleh Tuhan. Mujizat demi mujizat, mujizat turun melimpah. Dan akhirnya sekeluarga semua kuasa Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan, Jadi mulai dari diri kita ya. Tiada yang mustahil, artinya Tuhan mengubah hidupku. Kalau sudah kita tiada yang mustahil bagi Tuhan, kalau bagi Tuhan segala sesuatu itu ya dan di atas amin. Segala sesuatu ya dan di atas amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dengan Tuhan mengubahkan hidupmu, dan segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berbuat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tahu ya sekarang bagaimana Tuhan membuat mujizat dalam hidupmu. Diubah dirimu sendiri. Ketika diubah hidupmu sendiri dalam Tuhan, dan ketika itu Tuhan bisa mengubah kiri, kanan, istri, suami, wah luar biasa. Dan akhirnya satu keluarga boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Puji Tuhan, haleluya. Dan mari kita menyembah lagi kepada Tuhan. Ya, saya undang para pelang pujian maju ke depan. Kunci C, Mas, ya. Tuhan pastinya mengasihi kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung, mari kita bangkit berdiri bersama. Dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bapa, kami mempercayai semua kebenaran janji-janji-Mu Tuhan. Pakailah kami untuk diubahkan hidup kami Tuhan. Kasih karunia berkat Tuhan yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kami hargai Tuhan. Kami percaya ada pemulihan dalam Tuhan. Kami percaya ada berkat yang berkesinambungan dalam Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang melimpah dalam Tuhan. Tapi yang utama adalah kami berubah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Mari kita katakan bersama, Kau berfirman
Firman membawa hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Firman semakin membawa kita, hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Firman itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Amin. Firman tidak pernah usang. Firman adalah hidup dalam kehidupan hati kita, di batin kita. Firman bisa mengubahkan dari perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari perkara yang sulit sekalipun, tapi dengan kekuatan firman Tuhan, kita percaya Roh Kudus bekerja luar biasa Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Percaya amin nih. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, kami hari ini mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil. Hidup kami diubahkan, setiap persoalan masalah, setiap keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, tetapi kami bergantung kepada Tuhan. Dan kami berkatakan dengan percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Allah mengubah hidupku, Allah memakai hidupku luar biasa. Dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan dan berkat Tuhan, kami percaya Engkau diubahkan oleh Tuhan. Kasih karunia, kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, Engkau lihat umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh mereka hidupnya percaya kepada Engkau. Dan hari ini mereka terima dari Tuhan, pulang dengan kesembuhan dari Tuhan, pulang dengan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hidup kami diubahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita dasari persembahan kita dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan setiap kita yang ada di sini sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih anugerah-Mu. Engkau menyediakan setiap kebutuhan kami umat-Mu yang ada di Bait Kudus ini Tuhan. Dan Engkau sudah merancangkan kebaikan demi kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Maka kami terus naikkan syukur kami, bukan sekedar dengan nyanyian, tapi kami juga memberikan dalam bentuk persembahan. Apapun yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, berupa uang yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah setiap kami mampu mengelola dengan bijak dan kami bisa mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu, dan persembahan demi persembahan yang kami berikan pun menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami dan bagi pelayanan kami bersama di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bersuka di dalam Tuhan.
Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur. Kami semua bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah berkat-Mu yang luar biasa, limpah. Mari yang kita menerima berkat-berkat Tuhan yang limpah, hari ini kita angkat tangan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pulanglah, terimalah berkat dalam anugerah damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita, dan apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan pastinya menerima persembahan hidup kita, dan Tuhan mengabulkan segala permohonan doamu, dan jangan khawatir, Allah akan terus memberkati hidupmu. Terimalah berkat dalam kasih karunia anugerah, berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama yang percaya katakan.